Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 10 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Adapun yang akan kami presentasikan mengenai satu, sistem pemerintahannya, kedua, mengenai letak geografisnya, ketiga, sumber sejarah mengenai kerajaan tersebut, keempat, mengenai masa runtuh dari kerajaan tersebut, serta kelima, mengenai peninggalan-peninggalan dari kerajaan tersebut. Letak geografis Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Berantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Letak geografis Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur yang didirikan oleh Kang Arab pada tahun 1222. Lokasi bekas kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber sejarah dari Kerajaan Kediri. Sumber sejarah dari Kerajaan Kediri yaitu prasasti, candi, dan kitab. Adapun prasasti yang dimiliki oleh Kerajaan Kediri yaitu prasasti Kamulan, prasasti Jaring, prasasti Ngantang, dan prasasti lainnya. 1. Prasasti Kamulan. Prasasti ini ditemukan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Isinya menceritakan berdirinya Kabupaten Trenggalek dan Kerajaan Kediri ketika diserang oleh Raja sebelah timur. 2. Prasasti Jaring berisi tentang dikabulkannya segala keinginan penduduk Desa Jaring oleh Senopati Sarawaja. Ditemukan oleh Thomas Raffles di daerah hutan Lodaya, Jawa Timur. 3. Prasasti Ngantang isinya tentang pemberian dan pembebasan pajak tanah oleh Raja Jayabaya untuk Desa Ngantang karena telah mengabdi pada Kerajaan Kediri. Prasasti ini ditulis pada 1194 Masehi dan prasasti ini kini menjadi Prasasti ini ditulis pada 1194 Masehi dan kini menjadi koleksi Museum Nasional. Sumber sejarah yang kedua Kerajaan Kediri yaitu candi. Adapun candi yang dimiliki oleh Kerajaan Kediri yaitu Candi Penataran dan Candi Miri Gambar. Candi Penataran merupakan candi yang berlatar belakang Hindu atau Siwaitis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Blitar, Jawa Timur. Candi Miri Gambar diperkirakan bangunan yang merupakan peninggalan masa Majapahit. Candi ini diperkirakan dibangun pada akhir abad 12 hingga 14, terletak di Desa Miri Gambar, Sumber Gempol, Tulungagung. Sumber sejarah ketiga dari Kerajaan Kediri yaitu kitab. Adapun kitab yang dimiliki oleh Kerajaan Kediri yang pertama yaitu Kitab Bharatayuda. Kitab Bharatayuda merupakan karangan Empu Tantular dan Empu Panuluh yang ditulis pada zaman Raja Jayabaya untuk menggambarkan perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Yang kedua ada Kitab Kresnaya, ditulis oleh Empu Triguna pada masa pemerintahan Raja Jayaswara yang menceritakan perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Yang ketiga ada Kitab Smaradahana, dikarang oleh Empu Darmaja yang menceritakan sepasang suami istri yaitu Smara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa ketika sedang bertapa. Yang keempat ada Kitab Lubdaka, ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara. Menceritakan tentang seorang pemburu bernama Lubdaka yang mengadakan pemujaan terhadap Dewa Siwa sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka menjadi masuk surga. Yang kelima ada Kitab Arjuna Wiwaha, karangan Empu Kanwa yang menceritakan tentang perkawinan antara Raja Airlangga dengan putri kerajaan Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan
mengenai sumber sejarah dari Kerajaan Singosari. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu sumber informasi tentang Kerajaan Singosari. Yang pertama yaitu Kitab Para Raton yang menceritakan raja-raja Kerajaan Singosari. Yang kedua yaitu Kitab Kertagama yang berisi silsilah raja-raja Majapahit yang memiliki hubungan erat dengan Singosari. Yang ketiga ada berita asing dari Cina yang menyatakan Kaisar Kubilai Khan mengirimkan pasukannya untuk menyerang Kerajaan Singosari. Baiklah, mari kita masuk kepada sumber sejarah Kerajaan Singosari. Adapun sumber sejarah dari Kerajaan Singosari yaitu prasasti dan candi. Adapun prasasti yang dimiliki oleh Kerajaan Singosari yaitu Prasasti Kudadu yang membahas seputar nama resmi kerajaan. Yang kedua, ada Prasasti Mula Malurung. Isinya menyebutkan pendiri Tumapel adalah Batara Siwah. Yang ketiga ada Prasasti Wurare, yang keempat ada Prasasti Manjusari, yang kelima ada Prasasti Singosari yang dibuat pada tahun 1351 Masehi. Sumber sejarah kedua dari Kerajaan Singosari yaitu candi. Adapun candi peninggalan Kerajaan Singosari yaitu pertama Candi Singosari, terletak di Kabupaten Malang, dikenal juga dengan Candi Cungkup atau Candi Menara. Yang kedua ada Candi Jago, terletak di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, diperkirakan dibangun pada abad ke-13. Yang ketiga ada Candi Sumberawan, terletak di Kecamatan Singosari, Malang. Pada masa lalu, candi ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan berbagai benda. Yang keempat ada Candi Sawi dan yang kelima ada Candi Kidal. Bukti keberadaan Kerajaan Singosari lainnya yaitu arca. Salah satu arca yang dimaksud yaitu arca Dwarapala. Mungkin sekian penjelasan mengenai sumber sejarah dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Salsabila. Saya akan menjelaskan sistem pemerintahan dari Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari. Raja yang pertama dari Kerajaan Kediri yaitu Raja Jayawarsa. Raja ini merupakan raja yang pertama dari Raja Kerajaan Kediri. Dia biasa disebut dengan Titisan Wisnu. Dia dikenal dengan prasastinya pada tahun 1104. Raja kedua yaitu Raja Komeshwara atau yang dikenal dengan Komeshwara I. Raja ini memiliki lancana kerajaan yang disebut dengan tengkorak yang bertaring disebut dengan Candrakapala. Dalam masa pemerintahannya, Pudarmaja atau Komeshwara telah mengubah kitab Samaradana. Yang ketiga yaitu Jayabaya. Jayabaya merupakan raja ketiga dari Kerajaan Kediri. Raja ini dikenal dengan prasastinya pada tahun 1181. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Jayabaya atau Jayabaya ini termasyhur atau dikenal dengan ramalan-ramalannya. Sehingga ramalan-ramalannya ini dibentuk pada sebuah kitab yang disebut dengan Jongko Boyo atau Jongko Joyoboyo. Lalu raja keempat adalah Prabu Sarwaswera. Prabu Sarwaswera ini merupakan raja yang taat, beragama, dan berbudaya. Raja ini memegang teguh prinsip Tatwam Asi, yang artinya dikaulah itu atau semua itu. Dikaulah artinya semua makhluk adalah engkau. Tujuan hidup manusia menurut Prabu Sarwaswera adalah moksa, yaitu pemanunggalan jiwatma dengan paramatma. Lalu, Raja Prabu Kroncaryadipa merupakan raja kelima dari Kerajaan Kediri. Raja ini Prabu yang artinya adil terhadap masyarakatnya. Ia memiliki sifat yang adil terhadap Kerajaan Kediri. Dalam memeluk agama, Prabu Kroncaryadipa ini memiliki 6 macam prinsip. Prinsip yang pertama yaitu Kroda yang artinya marah, Maha yang artinya kebingungan, Kama yang artinya hawa nafsu, Loba yang artinya rakus, Mada yang artinya mabuk, dan Masarya yang artinya hiriati. Selanjutnya yaitu Srengga Kertajaya yang merupakan raja yang ke-6 dari Kerajaan Kediri. Srengga Kertajaya ini tak henti-hentinya kerja keras terhadap Kerajaan Kediri. Dia mengharapkan
memiliki masyarakat yang aman dan tentram terhadap kerajaan Kedirinya. Prinsip kesucian Prabu, sehingga menurut para dalang wayang dituliskan oleh Prapanca. Lalu kerajaan yang terakhir adalah Kertajaya. Kertajaya ini raja yang terakhir dari kerajaan Kediri. Kertajaya, raja yang mulia yang sangat peduli dengan rakyat. Kertajaya dikenal dengan catur marganya yang berarti 4 jalan, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Maksa. Demikian raja-raja yang terdapat pada kerajaan Kediri. Selanjutnya kerajaan Singasari. Raja pertama dari kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Raja Ken Arok merupakan raja pertama dan raja sekaligus raja yang pendiri dari kerajaan Singasari. Ia memerintah selama 5 tahun pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Dengan munculnya raja pertama kerajaan Singasari, maka munculnya suatu dinasti yang baru, yakni dinasti Rajasa atau dinasti Raja Sawangsa. Lalu Ken Arok ini dibunuh oleh suruhan dari Anusapati. Anusapati ini merupakan anak tiri dari Ken Arok. Lalu Ken Arok meninggal dan dimakamkan di Kegenangan dalam bangunan Siwa Buddha. Selanjutnya yaitu Anusapati. Anusapati memerintah pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Pada masa pemerintahan Anusapati tidak banyak terjadinya pembaruan dikarenakan Anusapati yang suka menyabung ayam. Pada akhirnya Tojoyo mengetahui peristiwa meninggalnya Ken Arok, sehingga Tojoyo ini mengadakan suatu pesta di Gedong Jiwa. Ia mengundang Anusapati. Lalu Anusapati mengikuti sabung ayam. Pada saat Anusapati asik menyaksikan kedua ayamnya, Anusapati tanpa disadari dibunuh oleh Tojoyo. Tojoyo langsung mengambil keris dari Empu Gandring, lalu dia menusukkannya kepada Anusapati. Lalu Anusapati meninggal dan didalamakan di Candi Kidal. Selanjutnya tahta kerajaan Singasari yaitu kepada Tojoyo pada tahun 1248 Masehi. Pada masa Tojoyo, dia tidak memerintah terlalu lama dikarenakan Ranggauni yang membalas dendam akibat meninggalnya dari Anusapati, yaitu ayah dari Ranggauni ini. Lalu Ranggauni berusaha membalas kematian ayahnya dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya. Lalu Ranggauni berhasil menggulingkan Tojoyo sehingga dia menduduki Singasari. Selanjutnya jatuh tahta kerajaan Singasari jatuh kepada Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Kertanegara adalah raja Singasari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik tahta pada tahun 1268 Masehi dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh 3 orang Mahamentri, yaitu Mahamentri Ihina, Mahamentri Ihadu, dan Mahamentri Isirikan. Untuk dapat mewujudkan gagasan penyatuan Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang barat yang kolot dengan yang baru. Seperti Putih Raganata digantikan oleh Patah Argani. Banyak Wide dijadikan bupati di Sumenep atau Madura. Kertanegara mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi, yang berhasil menguasai kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan pengiriman angka Amogapasa ke Dharmasraya atas perintah Raja Kertanegara sendiri. Selain menguasai Melayu, Singasari juga menguasai beberapa wilayah Nusantara, yakni Pahong, Sunda, Bali, Balikpapan di Kalimantan Barat, dan juga Gurun di Maluku. Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Campar dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari dinasti Mongol.
Kertanegara menolak dengan melukai muka utusannya bernama Mengki. Berakhirnya kekuasaan kerajaan Singasari. Sesuai dengan agama yang dianutnya, Kertanegara kemudian dinamakan sebagai Siwa Buddha atau yang dinamakan dengan Bhairawa di Candi Singasari. Arca perwujudannya dikenal dengan nama Joko Dolok yang sekarang berada di Taman Simpang di bagian Surabaya, di bagian Jawa. Demikian penjelasan atau sistem pemerintahan dari Kerajaan Singasari dan juga Kerajaan Kediri yang sudah dijelaskan di awal tadi. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Raja terakhir Kediri adalah Kertajaya atau Dendang Gendis. Pada masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara Kertajaya dan para kaum Brahmana, karena pada saat itu Kertajaya berlaku sombong dan menentang adat. Hal ini memperlemah pemerintahan Kerajaan Kediri. Para kaum Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok yang pada saat itu menjadi penguasa di Tumapel. Pada tahun 1222, para kaum Brahmana dan Ken Arok menyerang Kediri, dan Kediri pun dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Keruntuhan Kerajaan Singasari. Penyebab keruntuhan Kerajaan Singasari terjadi pada masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Sang raja dan para jajarannya lebih fokus melakukan ekspansi di luar Jawa Tengah karena adanya pemberontakan oleh Jaya Katuang dari Kediri, salah satu wilayah terdekat di kerajaan tersebut. Pemberontakan tersebut yang berupaya untuk membunuh Kertanegara dibantu oleh Arya Wiraraja yang berasal dari Madura. Serangan mereka hanya dimentahkan dari utara, bukan dari selatan. Kertanegara pun berhasil dibunuh dan berakhirlah Singasari. Jaya Katuang pun mendirikan kerajaan baru di Kediri. Perkenalkan, saya Melania Agnesia dari kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Adapun peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kediri yaitu berupa prasasti, candi, dan kitab. Prasasti peninggalan Kediri yang pertama yaitu Prasasti Kamulan yang ditemukan di desa Kamulan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang dibuat pada 1194 AD atau 1116 Saka pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Prasasti ini berisi informasi tentang pembangunan Kabupaten Trenggalek pada hari Rabu 31 Agustus 1194 di Kliwon. Yang kedua yaitu Prasasti Galunggung. Prasasti ini ditemukan di kejetangan Tulangagung dengan ukuran 160 x 80 x 75 cm menggunakan huruf Jawa kuno dengan 20 baris. Tulisan suci yang terkandung dalam prasasti ini tidak terlalu jelas, tapi hanya sebagian tahun yang masih jelas dibaca yaitu 1123 Saka. Yang ketiga yaitu Prasasti Jaring. Prasasti ini dibuat pada tanggal 19 November 1181 dengan konten yang menjelaskan permintaan penduduk Duku Web oleh Sarapati Sarwajala, sebuah harapan yang tidak dapat dipenuhi oleh raja sebelumnya. Yang keempat yaitu Prasasti Panumbangan, diterbitkan pada 2 Agustus 1120 oleh Maharaja Bhameswara dengan sebutan desa Panumbangan sebagai Sima Swantatra atau desa bebas pajak. Yang kelima yaitu Prasasti Tulan, ditemukan di desa Guri, Blitar, Jawa Timur yang dibuat pada 1136 Masehi atau 1058 di Saka. Isi prasasti ini merupakan tentang masuknya desa Tulan ke wilayah bebas pajak Panumbang. Yang keenam yaitu Prasasti Siriketing, berisi pemberian tanah dari Raja Jayawarsa kepada masyarakat desa Sira Keting berkat pengabdiannya pada Kerajaan Kediri. Ketujuh yaitu Prasasti Kertasono. Ini berisi tema-tema agama dari pemerintahan Raja Kameswara. Yang ke-8 yaitu Prasasti Ngantang. Ini merupakan pemberian tanah bebas pajak oleh Jayabaya untuk desa Ngantang. Terima kasih oleh jasanya atas Kerajaan Kediri. Prasasti ke-9 yaitu Prasasti Pedalagan, yaitu berisi pengabdian para pedegel untuk Raja Kameswara. Dalam prasasti ini
tanggal dengan nomor 1038 Saka atau 11 Januari 1117 Masehi diberikan. Yang terakhir yaitu prasasti Ceker, prasasti yang menggambarkan hadiah raja ke penduduk desa Ceker yang telah melayani kemajuan kerajaan Kediri. Peninggalan dari kerajaan Kediri yaitu berupa candi. Candi peninggalan kerajaan Kediri yang pertama yaitu Candi Panataran. Candi ini letaknya berada di lereng Gunung Kelut, bagian barat daya, tepatnya di utara kota Blitar. Candi Panataran adalah candi termegah di Jawa Timur. Kedua, candi tentang Tondo Wongso ditemukan di Desa Gayam, Kecamatan Gura, Kediri, Jawa Timur pada tahun 2007. Berdasarkan gaya dan bentuk arca yang ditemukan di sekitar candi, diketahui bahwa candi ini dibangun pada abad ke-9, tepat pada masa awal perpindahan pusat politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Yang ketiga, Candi Gura. Ditemukan candi ini di Kecamatan Gura, Kediri, Jawa Timur. Candi peninggalan Kediri selanjutnya ditemukan di Kecamatan Kediri, Jawa Timur pada tahun 1957. Letak Candi Gura berada persis 2 km dari situs Candi Tondo Wongso. Dan keempat, Candi Mirigambar ditemukan di lapangan desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempel, Tulungagung, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1214 sampai 1310 Saka. Strukturnya terbuat dari batu merah. Yang kelima yaitu Candi Tumban. Candi Tumban berbeda dengan jenis Candi Mirigambar. Candi Tumban ini telah luluh lantah dan hanya tersisa pondasinya saja. Candi ini berjarak 500 meter dari letak Candi Mirigambar. Saat ini telah ditembung kembali oleh tanah karena sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dibangun. Yang ketiga, peninggalan dari kerajaan Kediri yaitu berupa kitab. Adapun kitab yang pertama yaitu kitab Arjuna Wiwaha. Ini ditulis oleh Mpu Kanwa pada abad ke-10 Masehi, judulnya Arjuna Wiwaha. Isinya itu menceritakan Sang Arjuna ketika ia bertapa di Gunung Mahameru, lalu ia diuji oleh para dewa dengan dikirim 7 bidadari yang diperintah untuk menggodanya. Para bidadari tidak berhasil menggoda Arjuna, maka Batara Indra dengan sendirinya menyamar menjadi seorang tua Brahmana. Yang kedua, kitab Bharata Yuddha. Ini ditulis oleh Mpu Seda dan Mpu Panulu pada abad ke-12 Masehi, judulnya Bharata Yuddha. Isinya menceritakan perang saudara 18 hari antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Kitab ini menurut banyak ahli sebenarnya gambaran Kediri semasa perang saudara Panjalu dan Daha yang rebutan kekuasaan antara kakak adik yang terdapat pada prasasti Ngantang. Kitab Simaradana, yaitu penulisnya yaitu Mpu Damarja dengan judul Simaradana, menceritakan tentang sepasang suami istri Semara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Mereka kena kutuk mati terbakar oleh api atau dahana karena kesaktian Dewa Siwa. Yang keempat yaitu kitab Krisnaya yang ditulis oleh Mpu Triguna pada abad ke-15 dengan judul Krisnaya, yaitu mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rumini. Yang kelima mengenai kitab Hariwangsa. Penulisnya Mpu Panulu dengan judul Hariwangsa menceritakan asal-usul Kresna atau Krishna, sepupu Pandawa yang menjadi penasehat Pandawa dalam perang Bharatayuddha. Selanjutnya yaitu kitab Gatotkaca Sraya. Penulisnya Mpu Panulu dengan judul Gatotkaca Syara menceritakan perkawinan Abimanyu putra Arjuna dengan Siti Sundari atas bantuan Gatotkaca putra Bima. Selanjutnya kitab Mahabharata. Penulisnya yaitu Resi Wijaya dengan judul Mahabharata menceritakan pertikaian antara keturunan Raja Bharata dari Hastinapura, yakni Pandawa sebagai sebagai pihak kebaikan melawan pihak Kurawa sebagai pihak kebatilan. Pandawa 5 orang bersaudara dan Kurawa 100 bersaudara dengan 99 laki-laki, 1 wanita adalah saudara sepupu dari pihak ayah. Yang selanjutnya kitab Ludaka dan kitab Warasancaya, yaitu penulisnya Mpu Tangkung pada abad ke-11
Masehi dengan judul Lubdaka dan Waras Kancaya, tentang seorang pemburu bernama Lubdaka. Dia sudah banyak membunuh. Pada suatu ketika ia mengatakan pemujaan yang istimewa terhadap Siwa, sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka menjadi masuk surga. Selanjutnya kitab Lingwai Taita, yaitu ditulis oleh Chow Kufei pada 1172 M, dengan berisi kehidupan, tata pemerintahan, dan keadaan di istana atau benteng pada masa kerajaan Kediri. Selanjutnya kitab Chu Fangqi, yang ditulis oleh Cao Jukua pada 1125 Masehi. Ini menceritakan bahwa Asia Tenggara tumbuh dua kerajaan besar dan kaya, yaitu Jawa dan Sriwijaya, beserta Arca Buddha Vajra Sattva. Ini pada abad ke-10, koleksi dari Museum für Indische Kunst Berlin Dahlem, Jerman. Sekian mengenai penjelasan presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.